Halo, bersama Tiander dan ini Redmi S2 atau Y2 YSL. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Ya, jadi posisi HP ini masuk servis seperti ini teman-teman. Jadi kondisinya tanpa backdoor, karena ini memang operan dari teman teknisi ya. Di sini saya agak bingung mendefinisikan mati totalnya ya, karena saya terkadang kalau saya sambil colok cas kedip lampu putih di sebelah sini ya, dan sekarang ini sudah tidak kedip lagi, atau mungkin juga konektor casnya ini bermasalah ya. Oke, mungkin untuk lebih detailnya saya bongkar dulu mesin dan papan casnya ya. Oke, untuk langkah awal saya mau ngecek dulu kondisi papan casnya ini teman-teman. Iya, setelah saya cek, ini kaki-kaki konektor USB-nya saya solderi ulang dan saya bersihkan ya konektornya. Memang ada sedikit semacam korosi ya. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa merespon, karena yang saya bilang tadi sebelumnya terkadang bisa muncul white blink ya kalau saya colok cas, tapi terkadang juga tidak muncul white blink. Nah, ini teman-teman sekarang sudah bisa ya. Cuma kalau dari sini kurang jelas, saya cari dulu posisi yang pas untuk tunjukkan seperti apa white blinknya itu. Nah, ini dia. Kalau teman-teman perhatikan muncul kedip putih ya, ini yang disebut white blink. Jadi seperti indikator kedip-kedip. Nah, itu kalau teman-teman lihat. Ya, sudah jelas kan? Kelihatan ya? Lampunya kedip-kedip. Berikutnya saya mau coba detek kondisi HP-nya ini apakah masih terdetek di PC. Jadi cukup bantuan USB, kemudian kita hubungkan kedua titik test point ini supaya masuk ke mode EDL atau 9008 ya. Ya, sekarang saya buka dulu device manager, kemudian kedua titik tadi saya hubungkan dan sambil colok kabel USB ya. Kita lihat apakah terdetek. Oke, kedip. Ya, ini di layar sudah muncul teman-teman port 9008 atau EDL ya. Jadi ini fix mesinnya ini masih terdetek di PC. Berikut tool yang saya pakai di sini teman-teman, ada dua tool ya, UV Android Toolbox versi baru dan yang sedikit jadul. Nah, kalau kita mau menggunakan yang sedikit jadul ini, syaratnya kita mundurkan tahun ke 2020 dan di sini saya set ke tanggal 1 Desember ya. Karena kalau kita tidak mundurkan tanggal, tool ini tidak bisa kita gunakan. Oke, kita set ke Qualcomm, kemudian brand kita pilih Xiaomi. Selanjutnya untuk model kita pilih Redmi S2 atau Y2 ya, itu sama saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan firmware dan kita identify.
Nah, kalau muncul sending pink seperti ini, tentu saja yang kalau punya profesi sebagai teknisi ponsel sudah paham artinya ya. Ini kabar duka atau kabar buruk, karena artinya ini HP mati total, yang bisa disebabkan oleh pertama eMMC-nya mati, yang kedua jalur dari CPU ke eMMC putus, atau yang ketiga suplai tegangan dari IC power ke eMMC tidak ada ya teman-teman. Ya, saya coba cek dulu eMMC atau eMCP yang dipakai ya. Oh, ini kode M teman-teman, artinya ini produk Micron. Sebenarnya sih Micron ini termasuk eMCP yang kuat ya. Ya, saya mau coba cabut eMCP-nya dulu, kemudian memastikan apakah eMCP-nya ini bagus atau rusak ya. Nah, untuk istilah eMMC dan eMCP itu sebenarnya hampir sama teman-teman. Kalau eMMC cuma sebagai penyimpanan internal saja ya, sedangkan eMCP itu merangkap internal dan RAM. Jadi bedanya di situ ya. Nah, ini dia eMCP-nya sudah saya cabut. Di sini eMCP yang digunakan kode BGA-nya ini 221 ya. Jadi kalau 221 tentu saja disebut eMCP. Sedangkan yang umumnya hanya berfungsi sebagai penyimpanan internal itu model BGA-nya 153 ya. Jadi untuk BGA 153 umumnya hanya berfungsi sebagai penyimpanan internal ya. Ada juga yang punya RAM tapi jarang dipakai ya. Apalagi untuk tipe-tipe UVS sekarang kebanyakan juga menggunakan kaki BGA 153. Oke, ini dia saya masukkan ke adapter. Kita tes apakah bisa connect eMCP-nya dalam kondisi baik atau tidak. Dan tentu saja tool yang kita pakai yaitu UV eMMC Toolbox. Oke, ini dia saya identify. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Ini kemungkinannya cuma dua ya, eMCP rusak atau adapternya kurang bagus ya, tidak connect kakinya. Saya coba sambil centang direct ISP apakah connect. Ya, ini sudah connect teman-teman. Oh, ini luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena di sini terdetek sebagai Hitachi ya, produk Hitachi. Padahal tadi saya sudah sebutkan dari fisik luarnya harusnya Micron. Nah, di sini juga untuk internal storage-nya 32 GB. Ya, berlanjut ke tabel partisi. Di sini ternyata kosong teman-teman. Jadi seperti belum terisi apa-apa ya. Padahal eMCP-nya sudah pasti terpasang di HP, harusnya ada isinya ya. Nah, sekarang saya mau coba backup dulu seberapa pun yang bisa didapat. Saya coba dulu ya. Kita read. Di sini jangan lupa karena kita centang direct ISP, saya set clocknya ke yang maksimal ya, 48 MHz. Sorry teman-teman, ini terpaksa saya batalkan ya. Saya lupa, saya harusnya coba tes dulu write-kan primary GPT. Nanti setelah tabel partisinya terbentuk, saya coba ambil area security yang mau di backup.
dengan memasukkan raw program, kemudian kita uraikan. Ini dia primary GPT nya, kita akan write untuk menciptakan atau membuat tabel partisi ya. Ya, sudah done. Sekarang kita coba identify IMMC lagi, apakah muncul tabel partisi. Oh, ternyata tetap sama teman-teman, kosong ya. Jadi kalau sudah seperti ini kemungkinannya memang IMCP nya harus kita ganti, ini rusak teman-teman. Jadi tujuannya sebenarnya saya mau buat tabel partisi kemudian backup area tertentu ya, tapi ternyata tetap kosong. Nah di sini untuk kesehatannya padahal bagus ya, masih normal, dan untuk lifetime SLC dan MLC nya masih 0-10%. Nah syarat berikut kalau kita mau ganti IMMC harus perhatikan juga versi extension CSD nya, di sini 1.8 dan MMC 5.1. Oke, IMMC lamanya tidak saya pakai lagi ya. Di sini saya gunakan IMMC produk Samsung dengan kode KMKX1. Ya, langsung saja klik identify IMMC. Oke, sudah terdetek. Nah, di sini ada rinciannya teman-teman. Untuk extension CSD versinya sama ya, 1.8 dan IMMC 5.1. Kemudian internal storage-nya sama 32 GB. Nah, cuma sayangnya di sini untuk RPMB-nya tidak terdeteksi apakah ini sudah bekas pakai atau clean ya. Jadi saya coba set kembali tanggal dan tahunnya ke yang sekarang, karena di sini saya mau menggunakan UV versi baru supaya kita bisa mengecek apakah RPMB-nya clean atau sudah bekas pakai. Oke, langsung saja klik identify IMMC. Ya. Nah, di sini ternyata sudah clean teman-teman. Kalau tulisan ungu ini artinya clean ya. Dan untuk repartition config-nya juga masih bersih ya, 0x00. Oke, saya set dulu ke Qualcomm supaya terset ke 0x38 ya, karena Redmi Y2 atau S2 ini menggunakan chipset Qualcomm, dan tentu saja RPMB-nya harus clean karena ini merupakan syarat ya, syarat untuk ganti eMMC baru. Nah, kalau sudah tinggal pasang saja dalam kondisi kosong seperti ini ya. Ini dia eMMC lamanya tidak terpakai, dan kita akan gunakan yang baru produk Samsung dengan kode KMKX1. Kalau tidak salah ya, RAM-nya ini 2 GB dan internal storage-nya 32 GB. Nah, kalau teman-teman mau pakai RAM 3 GB, kalau tidak salah itu kodenya KMRX1 ya. Ya, kalau tidak 3 GB, mungkin RAM-nya itu 4 GB. Nah, jadi kalau mau pakai yang 2/32 bisa menggunakan KMKX1, 3/32 bisa menggunakan KMRX1, atau 4/64 bisa menggunakan KMRH6 ya. Oke, eMMC-nya sudah terpasang. Di sini saya sambil bersihkan ya supaya kelihatan rapi. Ya, dan sekarang waktunya kita coba flashing HP-nya apakah berhasil.
Nah, di sini bisa kelihatan ya teman-teman, eMCP yang dipakai dari produk Samsung dengan kode KMKX1. Nah, untuk proses flashingnya, langkah-langkahnya atau stepnya itu seperti awal ya. Jadi pastikan HP dalam mode EDL 9008, tentu saja dengan mengkonekkan kabel USB, dan kita shotkan kedua titik test point ini ya. Jadi ini sudah terdetek ke mode EDL 9008 ya. Jadi kita tinggal lakukan proses flashing, tapi sebelumnya saya kembalikan lagi menggunakan UV Android Toolbox lama, karena kalau yang baru biasanya terbentur dengan ouch ya teman-teman, terbentur dengan yang namanya kredit kalau kita mau pakai ouch ya. Ini dia sudah terdetek juga ya, di sini terdetek 9008. Kita tinggal masukkan brandnya Xiaomi, kemudian model Redmi S2 dan firmware. Kita coba untuk firmware awalnya kita masukkan firmware global. Sebelum kita flash, coba pancing dulu ya identify device apakah terkoneksi dengan baik. Iya, mantap. Jadi kalau seperti ini berarti pemasangan eMCP nya sudah pas ya. Ini dia KMKX1 dan internal storage 32 GB. Kita ulang lagi masukkan firmware-nya, dan di sini pastikan semuanya tercentang teman-teman, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Kalau sudah tinggal klik flashing. Ya, proses flashing sudah selesai teman-teman. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini tidak perlu langsung kita tekan tombol power teman-teman, cukup kita colok cas saja atau kabel USB. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oh, muncul logo Mi kemudian hilang ya. Ya, tidak muncul lagi, cuma sekali saja muncul logo Mi-nya. Nah, ini sudah saya tekan tombol power tapi tidak merespon ya. Ya, jadi di sini bisa saya simpulkan ya, kalau setelah kita mengganti eMMC, kita tidak bisa lakukan dengan proses flashing menggunakan firmware global ya. Oke, yang berikut kita lanjut lagi menggunakan firmware factory, atau ini yang biasa disebut firmware engineering ya teman-teman, factory engineering atau CSC. Dan tentu saja firmware ini tidak bisa kita pakai selamanya ya teman-teman, karena tampilannya ini sangat-sangat tidak menarik, dan tentu saja kita gunakan hanya untuk keperluan untuk repair email atau security lainnya ya. Dan ini dia firmware factory atau CSC atau engineeringnya ya.
Oke, jadi ada dua pilihan, yang satu kosong, yang satu ada isi. Tentu saja kita pilih yang ada isinya ya. Nah, ini sudah tercentang semua, tinggal klik flashing. Ya, proses flashing sudah selesai. Sekarang kita coba lagi ya, hasilnya seperti apa. Ya, untuk sementara muncul logo Mi. Oke, logo Mi-nya tidak mati seperti tadi ya. Nah, ini dia muncul Android. Kalau sudah seperti ini biasanya sukses teman-teman. Nah, inilah dia tampilan dari firmware engineering atau factory atau CSC. Jadi kebanyakan menunya ini huruf Cina ya. Ya, ini aneh ya, yang ditekan apa yang keluar apa. Biasanya ini karena efek sambil dicas ya. Coba saya lepas dulu kabel casnya. Iya, ternyata benar ya, tadi karena efek sambil dicas atau dicolok USB. Ya maklumlah, karena ini juga bukan LCD originalnya, sudah bekas ganti ya. Kelihatan dari segel di layar. Ya, saya rubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita coba cek tentang ponsel. Iya, ini dia. Oh, di sini mantap ya. Untuk versi pita basisnya sudah terisi, tidak dalam kondisi unknown lagi ya, atau tidak diketahui. Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya tinggal proses write image saja ya. Nah, di sini terdetek 32 GB untuk internal storage-nya ya. Ya, di sini saya juga bingung ya, mau masuk ke mode pengembang atau developernya untuk mengaktifkan mode debug ya. Apakah ini sudah langsung enable mode debugnya atau tidak ya? Oke, saya cek emailnya. Nah, di sini saya pastikan emailnya 00 apa kosong ya. Emailnya yang 00. Ya, intinya seperti ini ya. Emailnya cuma ada tulisan 0000. Oke, yang saya cari di sini membagongkan teman-teman. Jadi langsung saja saya coba proses repair email. Kita colok USB dan kembali lagi kita gunakan UV Android Toolbox. Kita masuk ke tab service ya. Ya, kita di sini sambil menunggu teman-teman proses detect driver atau penginstalan driver ya.
Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, kita klik tab service, dan di sini untuk proses repair emailnya sudah sesuai ya, karena harus terdetek pada port diagnostik atau biasa disebut juga mode diag. Oke, masukkan brand Xiaomi. Saya coba klik read. Iya, sejauh ini langkah-langkahnya sudah pas. Coba sekarang saya masukkan tipe HP-nya ya, Redmi S2. Dan di sini untuk IMEI-nya saya ambil dari Samsung J2 Prime, teman-teman. Ya, kenapa Samsung? Karena umumnya Samsung ini resmi TAM ya, atau resmi garansi Indonesia. Jadi nanti kita tidak terbentur dengan yang namanya pemblokiran email. Dan jangan lupa juga masukkan untuk email 2-nya ya. Oke, kalau sudah tinggal klik write. Ya, proses write email sudah selesai, dan sekarang saya mau coba write keychain ya. Saya cari dulu di mana letak keychain untuk Redmi S2-nya. Oh ya, ini di sini HP-nya langsung merestart, teman-teman. Ya, ini saya sudah agak lupa letak keychain-nya ya. Tapi di sini saya coba cek dulu HP-nya, teman-teman. Barangkali email 1 dan email 2-nya sudah muncul ya, jadi kita tidak perlu lagi write keychain. Oke. Wah, ternyata sudah jadi ya, teman-teman. Email 1 dan email 2-nya sudah muncul, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot write keychain. Kita tinggal ke repair radio config-nya saja. Kita read. Nah, di sini kelihatan ya di band berapa yang tercentang. Kemudian kita lanjut lagi, pilih region Indonesia, dan untuk yang bold ini kita centang lagi ya. Kalau sudah, kita klik write. Ini untuk mengunci band atau operator yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke ya, kalau sudah tinggal kita close saja, karena ini prosesnya juga cepat. Oke, yang bold ini sudah tercentang juga, teman-teman. Artinya untuk radio config-nya sudah paten ya. Oke, untuk kasus email sudah down. Sekarang kita akhiri atau kita tuntaskan dengan firmware global ya, teman-teman. Seperti biasa, kita posisikan HP-nya ke mode ideal lagi ya. Kita masukkan firmware untuk room globalnya ya. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman. Kalau kita mau pakai room global supaya tidak terjadi kejadian seperti di awal,
kita ganti ya untuk file dev cfg nya ini ya. Untuk file dev cfg nya kita ganti dari ini dia ya, kita ganti dari punya firmware CSC atau engineering atau factory ya. Kita timpa saja, kita ambil dari sini, cukup kita drag. Teman-teman tinggal tarik atau drag ya, kita timpa file dev cfg nya. Setelah itu kita klik flash. Oh, ini saya lupa teman-teman, ternyata ada yang belum tercentang tadi. Jadi untuk file dev cfg nya kita isi ulang lagi ya. Sorry, tadi ada yang belum tercentang, jadi saya ulangi lagi prosesnya. Kita tarik atau drag file dev cfg. Kalau sudah, tinggal kita klik flash. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman ragu ada security yang tertimpa, teman-teman pastikan kembali ya, jangan sampai ada modem 1 dan modem 2 yang tertimpa. Ya sorry ya teman-teman, tadi laptopnya sempat overheat kemudian tiba-tiba mati, jadi saya ulangi lagi prosesnya ya. Nah, di sini sial lagi teman-teman, muncul error signature. Biasanya kalau error signature ini berhubungan dengan konflik apa ya, outs ya. Jadi biasanya dia mau kita ada kredit baru bisa berjalan dengan baik ya. Oke lah, kalau gitu kita pending dulu lah untuk hari ini teman-teman ya. Ya, kita lanjut lagi di hari kedua ya. Jadi saya ulangi stepnya, tarik file dev cfg, kemudian tinggal klik flash. Ya, di sini sambil harap-harap cemas jangan sampai error signature lagi ya. Mudah-mudahan aman-aman saja. Iya, berhasil jalan teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman sering mengalami hal seperti ini, error signature, mungkin teman-teman bisa coba tool lain ya, seperti unlock tool, Hydra, dan yang biasa saya gunakan juga ACGTAG teman-teman. Ada fitur file manajernya, itu bagus ya untuk proses flashing Qualcomm. Jarang terbentur dengan yang namanya konflik seperti ini. Oke, ini dia proses flashingnya sudah selesai. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Ya, ternyata stuck recovery teman-teman. Nah, kalau kasus seperti ini puyeng juga ya. Tapi tentu saja ini masih berhubungan dengan software yang tidak pas. Di sini kejadiannya masih sering restart logo ya. Nah, kembali lagi stuck recovery teman-teman. Jadi fix ini sekalipun kita coba dengan clear cache atau clear data, tetap tidak bisa ya.
Ya, kembali lagi teman-teman, saya tadi minta tolong bantuan dari teman-teman teknisi ya, untuk mengatasi masalah seperti ini. Ternyata memang ada firmware khusus yang diracik ya. Jadi saya baru dapat dikasih. Sekarang kita coba terapkan ya, apakah firmware-nya benar-benar sakti atau tetap juga masih terbentur di stuck recovery. Nah, firmware ini racikan dari Bang Ahmad Nurkabit ya. Memang kebanyakan file-file untuk Xiaomi dari Bang Ahmad Nurkabit ini kebanyakan tested ya. Jadi sekarang saya coba untuk Redmi S2 nya, racikan firmware-nya apakah worth it atau tidak. Nah, ini dia firmware global eMMC fixed dari Bang Ahmad Nurkabit ya. Saya sih belum pernah coba, tapi mudah-mudahan benar yang dikatakan teman-teman teknisi, ini firmware tested ya. Oke, berikutnya jangan lupa perhatikan area security untuk modem 1 dan modem 2 nya jangan lupa di uncheck, karena kita tadi sudah repair IMEI, jangan sampai IMEI-nya tertimpa ya. Nah, untuk skip repartisi jangan lupa juga dicentang. Ya, ini cara saya ya, mungkin teman-teman metodenya berbeda, tapi ini yang saya lakukan ya. Sekarang kita posisikan HP-nya ke mode ED lagi ya, ke port 9008. Oke, ini sudah terdetek. Nah, sekarang sebelum kita klik flash, pastikan kembali ya, modem 1 dan modem 2 nya jangan tercentang. Kemudian skip repartisinya dicentang dan klik flash. Ya, proses flashing sudah selesai. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan saja firmware ini worth it ya, sesuai dengan anjuran dari teman-teman teknisi. File fixed dari Abang Nurkabit. Nah, ini ada loading Android teman-teman. Kalau yang tadi tidak ya, cuma Mi kemudian merestart. Ya, mudah-mudahan sukses. Iya, mantap, akhirnya berhasil juga. Oh, firmware dari Abang Ahmad Nurkabit ini ternyata sudah MIUI 10 ya. Mantap, mantap, mantap. Ya, sesuai anjuran teman-teman saya coba, dan firmware Bang Ahmad Nurkabit ini memang jos, tested ya. Jadi kalau teman-teman mau mengoleksi firmware-nya, bisa download di link yang sudah saya taruh di deskripsi ya.
Nah, ini dia rincian spesifikasinya. Nama perangkat Redmi, nomor model Redmi S2, kemudian MIUI versi 10 model, kemudian ini RAM 2 GB ya, benar ya, penyimpanan internal 32 GB. Oke, kita coba cek kembali IMEI-nya apakah normal atau tidak. Iya, mantap. IMEI 1 dan IMEI 2 nya bagus. Nah, ini sama persis dengan yang ada di Samsung J2 Prime ya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa bisa begitu, ya bisa. Apakah nanti masalah di internetnya? Tidak, pasti normal. Yakin saja ya. Dan ini dia eMCP yang saya pakai tadi ya, KMQ X1 dari produk Samsung. Kalau awal tadi menggunakan eMCP produk Micron ya, dan setelah didetek ternyata Hitachi. Sangat aneh ya. Oke, jadi seperti ini dia langkah-langkahnya teman-teman ya. Silakan pilih sendiri step mana saja yang teman-teman mau pakai. Yang pasti wajib yang pertama menggunakan ROM engineering atau factory, kemudian yang kedua repair IMEI, kemudian yang ketiga fix atau tuntaskan dengan firmware racikan Bang Ahmad Nurkabit, supaya pengerjaannya itu teman-teman bisa lebih singkat ya. Kalau ada proses yang tidak penting, silakan teman-teman skip saja supaya nanti tidak bertele-tele dalam pengerjaan. Nah, ini dia eMMC yang sudah saya ganti ya. Produk Micron diganti dengan produk Samsung kode KMQ X1. Oke, mungkin perjumpaan kita sampai di sini saja teman-teman, karena kasusnya sudah selesai. Saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.